untuk 10 menit ke depan bisa mengaktifkan kameranya on cam. Siapa saja yang mengikuti kuliah untuk konversi konservasi energi pada minggu ini. Ya, ini adalah ebook ya. Kalau yang sudah download di Edmodo, nanti Anda bisa download. Yang sudah download, ini adalah buku atau ebook yang bisa Anda baca sebagai reference untuk mata kuliah konversi dan konservasi energi. Apa saja dari isi dari ebook tersebut? Ya, yang pertama, Anda bisa membaca dari judul bukunya. Sebagai contoh, misalkan yang ini, Thermal Energy Storage System and Application. Jadi, bagaimana memanfaatkan atau menyimpan energi panas dan mengaplikasikannya. Ini adalah e-booknya, jadi nanti Anda bisa membaca teori-teori atau reference yang berhubungan dengan energi thermal. Nah, karena energi thermal ini bisa dikembangkan atau diaplikasikan untuk menghasilkan energi yang baru. Kemudian secara umum nanti bisa melihat di daftar isi. Daftar isinya ya tampilannya seperti ini. Jadi di buku ini menceritakan tentang teori dasar ya atau fundamental mengenai properties dari untuk thermal tersebut, kemudian nilai tekanan, temperatur, lalu hubungan termodinamikanya. Jadi karena thermal tersebut mengeluarkan panas, berarti berhubungan dengan termodinamiknya. Nah, di bagian ini ya mengulang lagi ada teori tentang hukum pertama termodinamika, kemudian second law atau hukum kedua termodinamik, lalu sistem penyimpanan untuk bab selanjutnya nanti Anda bisa lihat di buku tersebut. Sistem penyimpanan untuk energi storage. Ada berbagai macam energi,
Ini ada mechanical energi, energi mekanik, kemudian energi kimia, bagaimana proses atau melakukan penyimpanannya. Nanti Anda bisa melihat di bagian buku tersebut. Lalu thermal energy storage dan seterusnya. Jadi nanti Anda bisa lihat ya, karena perkuliahan KKE atau konversi konservasi energi itu kan hanya 3 SKS. Jadi nanti Anda bisa lebih banyak mengeksplor dari e-book tersebut. Lalu di buku yang selanjutnya atau di buku yang kedua ini menceritakan tentang energi conversion. Jadi proses pengubahan atau proses pengubahan energi. Energi konversi atau perubahan energi. Energi itu kan banyak ya, ada energi panas, kemudian ada energi angin, kemudian ada energi kimia. Nah, proses-proses perubahan tersebut nanti bisa dirubah. Jadi kalau misalkan sebagai contoh ini adalah baterai ya. Kalau di baterai ini mengubah energi kimia, sel kimia yang ada di dalam baterai dirubah menjadi energi listrik. Lalu bagaimana prosesnya atau mekanismenya, nanti bisa membaca di e-book tersebut di bagian daftar isi. Nanti Anda bisa melihat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah konten atau isi dari e-book tersebut. Yang paling awal adalah masih menceritakan energi fosil atau bahan bakar yang berasal dari fosil ya, yang seperti coal, batu bara, kemudian minyak, natural gas, biomass. Biomass energi ini adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dari organik. Jadi misalkan Anda melakukan pengubahan energi dari sampah organik, kemudian dilakukan proses fermentasi atau proses pengubahan untuk menyalakan nyala api. Nah, proses pembakaran tersebut, dari hasil proses pembakaran tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk energi yang lainnya. Lalu di bagian lain ada nuklir resource, sumber energi nuklir, solar energi. Solar energi ini bisa juga berupa dari cahaya matahari atau panas matahari. Itu nanti Anda bisa melihat di bagian atau membaca di bagian bab ini di bab 551 ya, solar energi. Lalu energi matahari tersebut banyak sekali yang sudah dikembangkan ya. Kalau di bagian-bagian alat elektronik juga sudah ada yang memanfaatkan atau benda atau sistem yang sudah memanfaatkan energi matahari. Sebagai contoh misalkan kalkulator atau jam tangan itu ada yang sudah memanfaatkan energi matahari. Lalu ada juga yang memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan rumah. Jadi di bagian rumah tangga memasang panel surya di bagian atas rumah itu memanfaatkan radiasi dari sinar matahari yang nantinya disimpan di dalam baterai. Kemudian di dalam baterai tersebut nanti baru dipergunakan untuk keperluan tertentu seperti menyalakan televisi atau menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Lalu wind energy itu adalah
energi angin ya, source-nya atau sumbernya dari energi angin. Kemudian geothermal, geothermal ini berupa energi yang ada di dalam bumi. Jadi memanfaatkan panas bumi, geothermal energi yang nantinya dipergunakan energi panas tersebut untuk pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi. Di sini, di buku ini nanti Anda bisa melihat ya, membaca di bagian-bagian capture-nya, sumber energi, kemudian conversion energi atau proses pengubahan energi. Nah, pada bagian ini mulai nanti ada teori siklus Rankine cycle, kemudian steam boiler, bagaimana boiler tersebut atau uap panas yang dihasilkan dari boiler, yang dikeluarkan oleh boiler untuk bisa menggerakkan atau memutarkan turbin yang terhubung dengan generator. Pada bagian ini nanti Anda bisa melihat prosesnya atau model matematikanya atau bagaimana cara menghitung dari sistem tersebut. Lalu untuk gas turbin atau turbin gas nanti di section 2 ya, bagian kedua di chapter 9 nanti bisa dipelajari bagaimana melakukan perhitungan untuk menghitung efisiensi turbin gas, kemudian siklus atau cycle konfigurasinya, konfigurasi dari siklus tersebut. Ya, nanti secara lebih panjangnya atau lebih detailnya nanti Anda bisa membuka ya satu persatu chapter atau bab per bab dari e-book tersebut. Kemudian di buku yang keempat ini adalah energi conservation. Jadi kalau yang tadi konversi itu artinya proses perubahan ya atau mengubah energi conversion. Kalau di e-book ini adalah energi konservasi. Konservasi itu artinya bagaimana melihara atau menyimpan energi tersebut sehingga energi tersebut bisa dipergunakan dengan maksimal. Jadi ya gambaran sederhananya bagaimana menyimpan energi tersebut supaya energi tersebut tidak terbuang secara sia-sia atau terbuang dengan cuma-cuma. Misalkan untuk menyimpan energi listrik, ini hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa mencari atau mengembangkan sendiri. Misalkan untuk menyimpan energi listrik, media apa yang digunakan untuk menyimpannya? Ya, medianya yang digunakan adalah baterai. Jadi ketika ada energi listrik yang didapatkan, misalkan energi listrik tersebut didapatkan dari hasil pembangkit listrik tenaga solar cell atau cahaya matahari, atau energi listrik tersebut diperoleh dari energi angin, wind turbine, atau diperoleh dari air, pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu energi listrik tersebut kalau misalkan tidak disimpan, jadi akan hilang begitu saja, artinya akan terbuang. Nah, bagaimana media penyimpanannya? Ya adalah menggunakan alat atau sistem yang disebut dengan tadi baterai ya. Jadi baterai adalah alat untuk menyimpan energi tersebut supaya bisa dipergunakan dengan baik. Jadi energi tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, di buku ini nanti Anda bisa membaca apa saja isi dari konservasi, conservation guidebook untuk energi tersebut. Untuk isinya di bagian tersebut mengenai konten atau daftar isinya yang awalnya adalah menjelaskan overview atau bagaimana memanage atau mengatur atau memanajemen
energi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keperluannya. Ini nanti Anda bisa membaca di penjelasan, di overview untuk manajemen energi. Kemudian energi dasar, ada basic energi atau energi dasar berupa panas, pressure, humidity, dew point, work, energi, nanti bisa dilihat di bagian e-book tersebut. Ya, penjelasannya cukup banyak ya. Nanti Anda bisa explore lebih banyak, lebih dalam lagi di e-book tersebut. Lalu di e-book keempat ini ada energi manajemen atau mengatur energi dan konservasi energi atau proses penyimpanan dari energi tersebut. Apa saja isi dari e-book ini nanti Anda bisa membaca atau melihat di konten dari e-book tersebut. Nah, ini adalah kontennya. Yang pertama menjelaskan tentang introduction to energy management and konservasi. Lalu energi price, harga dari energi, konsumsi energi. Jadi bagaimana mengatur atau menentukan berapa besar konsumsi energi yang dibutuhkan dari suatu sistem, itu nanti Anda bisa membaca secara overview-nya atau ringkasannya di bagian chapter tersebut. Lalu dari proses energi yang dihasilkan, misalkan energi proses pembakaran atau proses combustion atau proses pembakaran, ada yang namanya hasil gas buang atau biasa disebut karbon ya, carbon dioxide emission. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari proses perubahan energi. Jadi Anda bisa bayangkan misalkan bahan yang dibakar tersebut adalah bahan bakar padat seperti batu bara atau bahan bakar minyak atau bahan bakar cair seperti bensin, premium. Itu ketika dilakukan proses combustion atau pembakaran, dia akan menghasilkan karbon dioksida emisi. Ini nanti Anda bisa membaca berapa besar nilai karbon dioksida tersebut di bagian e-book tersebut. Lalu di chapter selanjutnya, di bagian bab berikutnya, metode ekonomik untuk mengevaluasi berapa besar konsumsi energi jika dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Nanti Anda bisa membaca di buku tersebut. Ya, isinya cukup banyak ya. Jadi nanti Anda bisa membaca atau membuka chapter per chapter atau bab per bab untuk e-book yang sudah dikirimkan tersebut. Ya, untuk perkuliahannya dengan Prof. Bambang sudah 4 kali pertemuan ya? Dengan Prof. Bambang sudah 4 minggu atau sudah 4 kali pertemuan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi karena kelas besar itu diisi oleh Prof. Bambang, jadi 4 kali pertemuan di awal perkuliahan, berarti 4 kali pertemuan dengan Prof. Bambang digabung kelas A dan B ya. Jadi karena ini adalah kelas B, jadi kemarin digabung
kelas A dan B, lalu di minggu ke-5 baru nanti ada kelas kecilnya. Oke, kita kembali lagi ke slide ya, atau ke PPT. Untuk tampilan PowerPoint-nya sudah keluar ya, sudah tampil di layar atau di monitornya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi ya oke. Jadi kembali lagi di bagian minggu ini untuk mata kuliah konversi dan konservasi energi. Sebagai prolog nanti kita akan mengingat lagi apa yang dimaksud dengan konversi, kemudian apa yang dimaksud dengan konservasi energi. Di slide ini atau di gambar PowerPoint ini ya, ini hanya sebagai ilustrasi ya, di bagian tampilan slide awal ini adalah proses konversi. Jadi kalau Anda melihat di bagian sisi sini ada turbin angin, wind turbine, itu adalah proses konversi, artinya merubah energi kinetik atau energi angin, energi yang bergerak, lalu dirubah outputnya menghasilkan energi listrik. Itu adalah proses konversi. Lalu selanjutnya kemudian di bagian yang berikutnya ada, kalau Anda melihat di sini ada panel surya atau solar cell, itu ada juga merupakan bagian dari konversi atau perubahan energi cahaya matahari atau panas matahari atau radiasi matahari dirubah ke dalam bentuk energi listrik. Jadi poinnya atau inti utamanya adalah sebetulnya merubah energi tertentu menjadi energi listrik, karena energi listrik ini banyak atau dipastikan atau sudah umum digunakan untuk berbagai macam peralatan engineering. Jadi peralatan-peralatan teknik itu umumnya bisa beroperasi atau bisa bekerja dengan menggunakan energi listrik. Nah, karena dia bisa bekerja atau beroperasi dengan energi listrik, sehingga diperlukanlah proses atau pengubahan dari suatu energi yang berbeda menjadi energi listrik. Di bagian yang lain ada ini bendungan ya, atau air, yang umumnya kalau diletakkan turbin air atau pembangkit listrik tenaga air, nanti bermanfaat atau digunakan juga atau menghasilkan energi listrik. Itu adalah proses pengubahan atau proses konversi atau convert, merubah energi yang berbeda, energi yang energi satu ke energi yang lainnya. Energi yang lainnya itu artinya bisa menjadi energi listrik, atau bisa menjadi energi kinetik, atau menjadi energi panas, dan lain sebagainya. Tapi umumnya pengubahan atau kebanyakan dari alat-alat dari sistem tersebut digunakan untuk menghasilkan energi listrik, karena energi listrik itu merupakan energi yang sudah hampir sudah hampir 90% peralatan-peralatan di dunia ini menggunakan konsumsi energi listrik, yang dari sampai peralatan di rumah seperti televisi, handphone, kemudian lampu, terus kipas angin, AC, dan lain sebagainya. Itu adalah atau bisa bekerja dengan menggunakan energi listrik. Ya, kalau pernah Anda membuka, ya ini hanya sekilas saja. Ini ada beberapa URL atau literatur yang bisa Anda pergunakan nanti ke depannya untuk mendownload berbagai macam sumber ya, sumber referensi seperti jurnal, buku, e-book, atau artikel-artikel berupa proceeding di bagian URL ini. Ini ada Simago, nanti
Anda coba masuk saja ke website tersebut, simagujr.com, kemudian booksgoogle.co.id. Ini buku elektronik ya, e-books, tapi dia tidak menampilkan secara penuh atau secara full version, tetapi Anda bisa menjadikan sebagai media digital untuk membaca berbagai macam informasi yang diperlukan. Kemudian untuk di selanjutnya, DOAJ, Directory Open Access Journal, ini berfungsi untuk mendownload jurnal. Nanti Anda bisa melakukan download jurnal secara free atau gratis ya di bagian ini, DOAJ. Ketik saja keyword-nya atau kata kunci apa yang ingin dicari. Misalkan Anda ingin mencari keyword atau yang berhubungan dengan mata kuliah konversi konservasi energi, misalkan Anda ketik perubahan energi untuk turbin angin. Jadi ketik aja wind turbine atau turbin angin, nanti akan keluar berbagai macam riset atau hasil penelitian berupa artikel jurnal yang di-upload di Directory Open Access Journal tersebut. Nanti Anda bisa melakukan download dengan free. Ya, kembali lagi, ini apa sih yang dimaksud dengan energi? Jadi, energi itu merupakan hal yang umum yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Jadi ketika energi atau energi tersebut sudah hilang atau sudah habis, ya dipastikan kehidupan juga akan berakhir atau akan habisnya. Kenapa hal itu menjadi utama? Ya karena tanpa energi tidak akan adanya kehidupan. Jadi secara umum energi itu adalah kebutuhan yang paling pokok atau paling utama yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jadi tanpa adanya energi, maka kehidupan juga tidak akan berlangsung dengan baik. Lalu dari mana energi tersebut didapatkan atau diperoleh ya? Secara umum atau secara mudah ya, energi itu awalnya diperoleh dari alam semesta ya. Jadi seperti yang tadi ditampilkan di e-book atau di buku elektronik tersebut, energi tersebut ada yang diperoleh dari energi angin, kemudian ada yang diperoleh dari panas bumi, artinya dari dalam bumi, kemudian ada juga energi yang diperoleh dari wave atau gelombang air laut, atau energi yang didapatkan dari cahaya matahari atau solar cell. Energi-energi tersebut ya umumnya diperoleh ya atau didapatkan dari alam, dari lingkungan. Lalu energi yang sudah diperoleh atau didapatkan tersebut diolah kembali atau dirubah. Nah, ini adalah yang namanya dengan proses konversi atau proses pengubahan energi. Misalkan dari alam semesta tersebut didapatkan atau diperoleh energi angin. Nah, energi angin ini tidak bisa digunakan untuk menyalakan handphone atau menghidupkan lampu, tetapi harus ada tahapan tertentu atau harus ada proses tertentu untuk mengubahnya. Nah, untuk mengubahnya itu adalah konversinya, berarti merubah energi angin dirubah menjadi energi listrik. Lalu konservasi. Konservasi ini merupakan tempat media untuk menyimpannya atau menaruh energi tersebut. Di mana energi tersebut disimpan. Nah, untuk menyimpan energi tersebut ya digunakanlah media penyimpanan, storage, untuk menyimpan energi listrik berupa baterai. Nanti di baterai tersebut bisa dikeluarkan lagi energi yang sudah disimpan tersebut sesuai dengan keperluan. Ya, ini sebagai ilustrasi
Menurut Anda, mobil lebih banyak memerlukan energi pada saat berjalan di jalan raya dengan kecepatan 1000 km per jam atau terparkir di tempat parkir? Nah, jadi ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi sederhananya. Jadi ketika suatu objek atau suatu benda atau sistem bekerja dengan maksimal, dengan sistem bekerja secara normal, sebut saja misalkan sistem tersebut adalah mobil ya, mobil bergerak atau berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu ada mobil yang pertama, kemudian ada mobil yang kedua. Mobil yang kedua itu berada pada posisi parkir. Jadi bisa terlihat dengan jelas perbedaan konsumsi energinya. Jadi yang kalau dilihat di bagian ini untuk mobil yang bergerak dengan atau bekerja pada kecepatan 100 km per jam, membutuhkan, katakanlah dia menghabiskan bensin berapa liter, misalkan 2 liter, sedangkan mobil yang terparkir di tempat parkir dia tidak menghabiskan bensin, tapi bensin tersebut tersimpan di tangki ya. Cuman dalam waktu yang cukup lama bensin tersebut akan memuai. Nah, perbedaan inilah sebagai ilustrasi nanti bagaimana melakukan atau menyimpan atau mengatur konsumsi energi tersebut. Jadi kapan energi tersebut bisa bekerja atau habis dengan cukup cepat, dan kapan energi tersebut bisa berkurang atau habis dengan cukup lama. Nah, itu adalah proses mengatur atau menyimpan atau manajemen energi tersebut dengan baik. Ya, kita lanjut lagi di bagian ini untuk energi. Energi itu kalau diartikan, energi bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ya, ilustrasinya misalkan ada suatu katakanlah misalkan ada suatu kotak ya, atau suatu balok atau kotak. Kemudian kotak tersebut berpindah dari titik A ke titik B, atau balok tersebut berpindah dari titik A ke titik B. Lalu apa yang menyebabkan dia bisa berpindah? Berarti ada energi yang bekerja. Nah, energinya artinya ada energi yang mendorong, berarti ada gaya yang mendorong di kotak tersebut atau di balok tersebut. Jadi energi bisa diartikan atau dipahami secara mudahnya sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu pekerjaan. Berarti ketika ada suatu energi, misalkan katakanlah energi listrik, ya energi listrik itu adalah energi ya. Jadi energi listrik ini bisa melakukan usaha. Usaha apa yang bisa dilakukan? Misalkan mendinginkan ruangan atau dipergunakan untuk melakukan pengkondisian suhu ruangan di dalam ruangan tertentu menggunakan AC atau refrigeran. Jadi usaha yang dihasilkan, usaha yang diberikan energi listrik tersebut mampu memberikan suhu atau mampu menurunkan suhu yang lebih rendah di ruangan tertentu. Itu adalah usahanya. Jadi kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Lalu di bagian selanjutnya beberapa jenis energi memiliki kemampuan konversi, artinya ada beberapa energi tertentu ya. Jadi alam semesta ini banyak sekali energi yang perlu dikembangkan, itu adalah melakukan proses pengubahan energinya. Jadi ketika sudah didapatkan bagaimana mekanismenya atau cara merubah energi tersebut, maka bisa menghasilkan energi yang
baru. Energi yang baru ini ya nantinya bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk keperluan tertentu. Beberapa jenis energi memiliki kemampuan jenis energi lainnya. Lalu jumlah energi di alam semesta ini ya secara teori ya, secara teoritis energi itu bernilai konstan. Konstan itu artinya tidak mengalami perubahan ya. Kalau yang energi energi terbaru ya, energi yang terbaru misal energi angin atau energi air laut atau energi energi gravitasi itu adalah energi yang di alam semestanya itu bernilai konstan, artinya dia tidak mengalami perubahan energi atau kenaikan energi atau pengurangan energi. Ini ada kalau pernah Anda membaca teori di mata kuliah sebelumnya di bagian ini, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan namun dapat dilestarikan. Ini kembali lagi ke konservasi. Konservasi itu artinya melestarikan atau menyimpan energi yang sudah dikonversi tersebut atau yang sudah dirubah tersebut, lalu dilestarikan atau disimpan supaya dia tidak terbuang secara sia-sia atau secara percuma setelah dilakukan proses pengubahan atau proses konversi. Kemudian kemampuan untuk dari sistem ya, availabilitas, kemampuan dari sistem untuk menghasilkan kerja yang berguna. Lalu kita kembali lagi atau mengingat kembali di hukum termodinamika 1. Berdasarkan hukum termodinamika 1, energi bersifat kekal, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi energi itu sudah ada ya dari semenjak alam semesta diciptakan, semenjak bumi ini ada. Jadi energi itu sudah ada seperti energi matahari, energi angin, energi gelombang air laut, energi gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena energi tersebut tidak bisa dapat langsung dipergunakan untuk keperluan tertentu, maka dilakukanlah proses konversi. Jadi sebagai gambaran, ilustrasinya misalkan energi angin laut atau energi angin. Energi angin memang yang ada di pantai ya. Kalau di zaman dahulu atau di teknologi sebelumnya, orang berlayar menggunakan perahu layar atau membentangkan layar. Tetapi kalau di media di saat ini, energi angin tersebut ya memang langsung bisa dipergunakan untuk menggerakkan perahu layar atau mendorong perahu. Tetapi untuk bagian tertentu, misalkan untuk menghidupkan lampu atau menyalakan televisi atau menghidupkan handphone dan lain sebagainya, peralatan-peralatan elektronik, ya itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang dilakukan adalah merubah energi tersebut menjadi energi listrik yang yang melalui tahapan proses pengkonversian energi. Kemudian apa yang menjadi peran seorang engineer ya? Jadi ketika Anda masuk menjadi seorang engineering atau insinyur dalam bidang energi atau bidang energi, apa yang perlu dilakukan? Ini ada 3 poin utama yang perlu diketahui sebagai engineer. Yang pertama adalah mampu memanfaatkan energi tersebut